sekolah minggu GKJ Prambanan. Bagaimana kabarnya? Terus sehat ya. Senang ya sudah mulai sekolah, sudah ketemu dengan teman-teman. Tapi ternyata virus itu masih ada loh, jadi harus hati-hati ya, tetap jaga kesehatan ya. Nah, pagi ini ketemu lagi sama Mama Tika dan Pak Deisto. Di sekolah minggu kali ini kita mau senang-senang, mau happy-happy. Tadi sudah kita buka, tadi udah joget-joget belum? Yesus kekasih jiwaku, sip. Terus bahagia ya. Yes, kita mau mulai, kita mau awali dengan berdoa dulu yuk. Kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu dan atas cinta kasih-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat orang-orang yang mencintai kami sehingga kami dapat hidup dengan nyaman. Saat ini Tuhan, kami akan memulai sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan sertai kami yang di rumah sehingga kami dapat mengikuti dengan baik, kami dapat memuji nama-Mu dan dapat mengerti akan firman-Mu. Kami juga berdoa buat Bu Suci yang nanti akan membawakan firman, kiranya Tuhan berkati dengan cinta kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Oke. Yuk kita mau menyiapkan diri kita, mau menyucikan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyi Yesus angkat bebanku. Yuk. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yur, buang ke laut. Ya, Yesus angkat bebanku. Bebanku dan buang ke laut, yur, buang ke laut, yur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, yur, buang ke laut, yur, buang ke laut. Aku bahagia ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yur, buang ke laut. Yur, buang ke laut. Oke, sekarang kita siap mendengarkan firman Tuhan oleh Bu Suci. Silakan. Terima kasih Mama Tika. Halo anak-anak, selamat pagi. Sudah segar ya? Oke, kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, tadi udah nyanyi Tuhan angkat bebanku ya. Nah, kita mau buka yuk Alkitabnya atau Alkitabnya ya dari Lukas 13. Wah, itu berarti perjanjian baru. Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Tentang apa ya? Kita mau baca bersama-sama ya. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Nah, ayat yang ke-10 tuh, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Nah, kok zaman dulu itu ya, orang-orang Yahudi itu kalau hari Sabat kan jadi 6 hari itu mereka kerja. Nah, pas hari Sabat mereka datang ke rumah ibadat atau sinagoge kalau waktu itu namanya ya. Semua datang mau memuliakan Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, seperti itu ya. Nah, terus kemudian Tuhan Yesus juga ada di situ. Dia mengajar, ada banyak orang di depannya mendengarkan Tuhan Yesus mengajar gitu ya. Terus kemudian di ayat 11, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh jahat ya, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak bisa berdiri dengan tegak.
Teman-teman tahu nggak bungkuk? Wah, kalau ini kan berdiri tegap gini ya. Kalau bungkuk itu gini. Nah gini ya. Jadi kalau orang bungkuk itu matanya susah kalau melihat ke depan ya. Kalau kita bisa nih lihat, oh menengadah, lihat atas, lihat depan gitu ya. Tapi kalau orang bungkuk itu susah kan ya. Dia cuman bawah, lihat tanah gitu, lantai gitu ya. Susah, dia paling lihat samping gini. Kasihan itu. Ibu-ibu itu sudah 18 tahun, dia ada roh yang menekan dia gitu ya. Jadi mempengaruhi bentuk tubuhnya sampai, kan 18 tahun tuh lama sekali kan, sampai bungkuk dia. Nah dia datang ke sinagoge itu juga ingin mendengarkan tentang firman Tuhan. Kemudian di ayat 12, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Ya, dilanjutkan di ayat 13, lalu ia, Tuhan Yesus, meletakkan tangannya di atas perempuan itu dan seketika itu jugalah berdirilah perempuan itu dan memuliakan Tuhan. Nah, perempuan itu setelah Tuhan sini datang ke sini, kamu udah sembuh gitu ya. Terus tangan Tuhan diletakkan di punggungnya ibu itu. Tiba-tiba ibu itu bisa berdiri tegap. Terus senang banget ya, sudah 18 tahun jalannya bungkuk, gak bisa lihat atas gitu ya. Tiba-tiba dia bisa berdiri, senang gak? Senang, ibunya bersuka cita, dia memuliakan Tuhan. Orang-orang yang melihat, kan banyak itu yang melihat juga, wow gitu ya, WOW, wow gitu ya. Wah hebat sekali, semua memuliakan Tuhan. Tapi apa yang terjadi kita lihat di ayat yang ke-14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata pada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Wah, kenapa dia bilang gitu ya? Karena dulu memang peraturannya tuh 6 hari boleh kerja gitu ya, terus hari Sabat tuh gak boleh ngapa-ngapain gitu ya. Terus dia juga mungkin iri ya, Tuhan Yesus kok dipuja-puja gitu ya, dia menyembuhkan kok di hari Sabat itu. Mbok ya nanti, tunggu dulu gitu ya. Tapi Tuhan bilang apa? Di ayat 15 Tuhan bilang, tetapi Tuhan menjawab, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Jadi kalau dulu itu juga ini, kalau mereka tetap kan punya lembu, punya keledai gitu ya. Biasanya diikat di kandang. Nah, itu kan dilepaskan juga talinya, terus dibawa ke tempat minum atau ke padang rumput biar mereka makan rumput, bisa minum kayak gitu. Kan sama aja itu juga pas hari Sabat gitu ya. Terus nah di ayat 16, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham. Ya, jadi ya ngapain kita harus nunggu-nunggu kalau kita bisa menolong saat itu juga gitu ya. Dan waktu ia berkata demikian, ayat yang ke-17, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukan Tuhan Yesus ya. Jadi kita juga harus meniru Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, anak-anak hebat, anak-anak Tuhan. Kita juga beberapa minggu yang lalu Bu Susi bilang juga ya, kita minta selalu diberi belas kasihan gitu ya. Jadi kalau melihat teman kita atau keluarga kita ada yang butuh pertolongan, ya segera aja ditolong, gak usah nunggu-nunggu. Aku belum punya, aku nunggu kaya dulu, aku mau bantu dia. Nggak usah, apapun yang bisa kita tolong saat itu ya tolong aja. Ya, jadi kita harus punya rasa ya berbelas kasihan gitu ya. Kalau ada teman kita nggak bawa bekal misalnya di sekolah, ya dibagi aja gitu ya. Kita nolong lah, oh nggak bawa pensil ya, dipinjemin. Ya sudah, nanti ya tunggu dulu ya, aku tak izin ibuku boleh enggak ya gitu. Enggak usah nunggu-nunggu, kalau kita bisa nolong saat itu tolong saja. Tuhan Yesus juga
Ngapain harus nunggu yang 6 hari itu, kalau dia bisa tolong hari ini, bisa tolong saat ini, bisa tolong sekarang, ya sekarang aja ditolong gitu ya. Jadi anak-anak sekolah minggu juga harus turut sama Tuhan Yesus ya. Itu udah kasih contoh sama Tuhan. Kalau melakukan pekerjaan yang baik, melakukan hal baik itu nggak usah nunggu-nunggu alasannya macem-macem gitu ya. Kalau kita bisa, kenapa tidak? Ya ditolong aja. Apapun yang kita bisa bantu, kita bantu teman kita, saudara kita gitu ya. Oke, supaya beban-bebannya teman kita, bebannya keluarga kita yang sedang sakit mungkin, yang sedang butuh pertolongan, bisa ikut terlepas karena kita bantu gitu ya. Kayak itu Tuhan Yesus aja sudah membantu melepaskan beban kita dibuang ke laut biur gitu ya. Jadi kalau Tuhan bisa menolong kita, kita pun harus menolong orang lain gitu ya. Siap untuk menolong sesama? Oke, anak hebat, anak sekolah minggu. Oke, Mama Tika, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau tutup sekolah minggu hari ini karena teman-teman sudah berjanji mau jadi anak yang penolong. Kita mau minta berkat Tuhan supaya kita jadi anak yang hebat ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Seperti Engkau Tuhan yang menyembuhkan perempuan yang sakit bungkuk, Tuhan kami mau meniru, biarlah kami juga menjadi anak-anak yang suka menolong sesama. Ajari kami untuk selalu siap sedia menolong sesama kami saat mereka membutuhkan pertolongan. Biarlah kami tidak mencari-cari alasan, menunda-nunda saat kami bisa menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh sisa hidup kami hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, tetap semangat. Besok minggu depan kita sekolah minggu lagi. Kita akhiri dengan menyanyi dengan Mama Tika lagi ya. Oke, nyanyi apa Mama Tika? Kita mau menyanyi lagu Tuhan Mengutus Kita. Wow. Nah, karena kita tadi sudah menerima pelepasan dari Tuhan, sudah menerima berkat, cinta anugerah Tuhan. Jadi sekarang waktunya bagi kita harus membagikan kepada orang lain. Kita diutus Tuhan untuk membagikan itu. Oke Bu Suci, oke Pak Isto, let's go.